Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kalista Agustina dari kelas genap dengan NIM 0805 1282 22 70 20. Sebelumnya saya di sini akan menyelesaikan tugas respon akhir praktikum survei saya. Sebelum mulai ke tutorialnya, itu materi yang disampaikan oleh pemateri adalah garis pantai. Garis pantai itu sendiri adalah batas atau kontur di antara daratan dan laut atau perairan. Garis pantai itu sendiri adalah tempat di mana daratan bertemu dengan lautan atau perairan dan menciptakan batas visual yang dapat dikenali antara kedua elemen ini. Garis pantai sendiri dapat memiliki berbagai bentuk dan fitur, termasuk teluk, selat, semenanjung, dan pulau-pulau. Bentuk garis pantai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor geologis dan geografis, seperti proses erosi, pengendapan sedimen, aktivitas tektonik, dan pengaruh cuaca. Garis pantai itu sendiri memiliki peran penting dalam studi geografi, geologi, dan ilmu kelautan, serta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan konservasi alam. Lalu garis pantai itu sendiri menciptakan habitat unik bagi beberapa jenis organisme laut dan hewan darat. Daerah pesisir dan perairan dangkal di sepanjang garis pantai memang sering menjadi tempat berkembang, makan, dan perlindungan. Pengolahan data garis pantai ini sendiri itu melibatkan serangkaian langkah untuk menganalisis, memvisualisasi, dan memahami karakteristik dan perubahan garis pantai. Lalu data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk data citra satelit, peta topografi, pengukuran lapangan, dan teknologi pemetaan lainnya. Pengolahan data dapat melibatkan pembuatan peta digital yang mencakup garis pantai dan fitur terkait lainnya. Ini bisa termasuk pembuatan peta topografi pesisir, peta penyebaran vegetasi, dan peta risiko banjir. Sekian penjelasan saya tentang garis pantai. Kalau begitu, mulai saja ke tutorialnya. Baik, setelah saya menjelaskan apa itu garis pantai, mulai saja ke tutorialnya. Pertama-tama, siapkan data yang ingin kita kaji. Itu kita add data yang 2017, lalu add, lalu ke band 3 dan band 6. Setelah itu, ke yang 2023. Sama seperti tadi, band 3 dan band 6. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu ganti namanya menjadi seperti ini, band 3 2023, band 6 2023, band 3 2017, dan band 6 2017. Lalu setelah itu, zoom bagian yang ingin kita kaji. Seperti ini. Ini saya mau Denpasar, lalu kita rectangle. Rectangle bagian yang ingin kita kaji. Lalu setelah itu ke image analysis. Setelah itu uncentang B3, B6, B3 ini. Lalu setelah itu ke Windows, lalu ke image analysis, lalu klik yang ini satu persatu, karena kalau misalnya nggak satu persatu dia akan acak, tidak akan seperti ini. Lalu yang ini tadi di uncentang,
Oh ya, yang ini yang tadi yang di rectangle tadi itu di delete dulu. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita ke search, lalu ke raster kalkulator. Setelah itu masukkan yang ini, masukkan klip B3 2017, lalu dikurang ini, dikurang klip B617-nya mana nih? B6 2017. Ini. Lalu klik ini, lalu ke float, lalu B3 2017, terus ditambah 6 2023. Setelah itu output disimpan di setelah itu outputnya disimpan di GDB, output raster, dengan namanya tuh MD W17. Lalu save. Oke. Lagi berjalan, terus tunggu. Kalau seperti ini berarti gagal, lalu ulangin aja, ulangin ke kalkulator. Setelah itu, ulangin. Nah, lalu setelah semua kita masukkan sama rumus-rumusnya tadi, ini adalah hasil akhir. Ini kita encanteng. Ini hasil yang kita ambil tadi, lalu klik ini. Ini hasil yang tadi, ini uncek saja. Udah hasil dari sini, setelah dari sini, kita langsung ke layout. Pas di layout ini, jangan lupa dikasih tanda unsri. Ini tambah aja. Insert.
ini. Ini sepertinya ada kendala. eh, Setelah dari sini, udah itu selesai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.